Bismillahirrahmanirrahim. Nasolibat halaman 12, maqalah yang ke 22, wal maqalatus sanatu wal israd. Ini berawal dari firman Allah. Qila auhallahu ta'ala ila Uzair ibn Nabi alaihissalam qala. Jadi Allah berfirman mewahyukan kepada Uzair, ini nabi. Jadi gini ya, ada nabi dan rasul. Apa bedanya? Kalau nabi mendapatkan wahyu untuk pribadinya, sedangkan rasul mendapatkan wahyu lalu menceritakan, artinya menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Makanya kita tidak pernah mengenal nabi namanya Uzair. Yang kita kenal kan Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Musa. Yang 25 nabi itu udah mafhum, karena dia nabi sekaligus rasul. Jadi dalam penjelasan ringkas, setiap rasul itu pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Seperti Luqman itu kan nabi, bisa jadi nabi, tapi Allah tidak mengatakan dia nabi. Tapi dalam disebutkan nama ya orang yang luar biasa, bahkan diabadikan Allah, Luqman, surah Luqman. Kemudian siapa lagi? Ali Imran, keluarga Imran. Imran itu bukan nabi, bukan rasul, tapi bisa jadi nabi. Masitoh juga bisa jadi nabi. Jadi ada orang-orang tertentu yang luar biasa keimanannya, dia bisa jadi seorang nabi tapi bukan seorang rasul. Diceritakan dalam kitab Nasolibat, ini seorang Uzair, ini seorang nabi disebutkan, diwahyukan oleh Allah. Apa kata Allah? Ya Uzair, ija ajnabta zanban saghiran fala tanjur ila sigharika aizal kalzan wanzur ila man aznaba lahu. Apa maksudnya? Wahai Uzair, apabila engkau melakukan dosa kecil, jangan lihat kepada dosanya, tapi lihatlah kepada siapa engkau melakukan dosa. Paham nggak? Jadi misalnya kita main handphone lah, kan YouTube, Instagram atau yang lain-lainnya, kan ada iklan pakaiannya seronok, yang telanjang-telanjang begitu kan ya. Sebenarnya Abi itu membolehkan kamu ngelihat yang telanjang, misalnya kucing, anjing, kuda, harimau, gajah, boleh sepuas-puasnya melihat, betul ya? Kan nggak pakai baju, coba, ya kan? Boleh itu melihat sepuas-puasnya, dia nggak pakai baju, boleh. Tapi kan kalau manusia nggak boleh, haram. Ya, itu kan dosa kecil ya, Anda baru melihat. Tapi kan zina mata kan. Kemudian bisa jadi kamu bohong gitu ya, padahal ada di sini nggak ikut ngaji. Abi tahu ya, atau Abi juga nggak tahu kan, Abi manusia, matanya cuma 2. Bohong kan? Padahal udah tahu peraturannya, padahal ada jadwal sudah ketahuan. Nggak ngaji, dosa kan? Mungkin dosa kecil. Tapi melakukan dosa kecil, jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa melakukan dosa. Kepada siapa? Bukan kepada Abi, kepada Allah. Kepada Allah. Nah ini nasihat luar biasa nih. Jadi gini, jangan kita anggap dosa itu ada dosa besar, dosa kecil. Sekecil apapun dosa, kalau dilakukan terus-menerus menjadi besar. Ya, sebesar apapun dosa, kalau bertaubat pasti Allah terima taubatnya. Makanya jangan lihat kecilnya, besarnya dosa, tapi lihat kepada zat siapa yang melakukan dosa. Inilah pentingnya apik. Ketika Imam Syafi'i pernah mengungkapkan penyebab hilangnya hafalan ilmu, ya, dia minta nasihat kepada gurunya Imam Syauqi. Lalu apa jawabannya? Tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Jadi tidak mungkin seorang yang belajar menuntut ilmu diiringi maksiat dapat ilmu, nggak mungkin. Terhalang tuh, ada hijab. Kenapa? Karena ilmu itu dari Allah yang alim, yang maha segala-galanya mengetahui. Lalu kita menuntut ilmu, melakukan dosa, maka tidak akan nyambung itu, ya kan? Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, pasti hafal kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu, bukan orang berilmu, yang diberikan ilmu. Siapa yang memberikan ilmu? Allah yang memberikan ilmu lewat kita belajar, lewat kita ngaji,
Lewat kita lihat YouTube misalnya, apalagi seperti tatap menatap guru, dosen, ustadz, kiai, ajengan. Nah ini langsung kan. Nah kita mendapatkan itu, tapi kita iringi setelah ini dengan maksiat, nggak nyambung, nggak mungkin. Ya, itulah contoh marah itu dari setan. Setan diciptakan dari api. Makanya kalau marah hilangkan dengan apa? Dengan wudu. Kenapa? Karena api kalah dengan air. Ya itulah begitu ceritanya. Kalau orang marah kita lawan dengan marah, kebakaran. Seperti Abi marah sama istri, istri juga marah, udahlah ribut rumah tangga. Makanya kalau kita melawan ya emosi, jangan dengan emosi, dengan air. Perjalanan kehidupan itu, ujian kehidupan itu lebih berat daripada ujian yang kamu alami. Ujian UTS, ujian tengah semester, UAS, Ustadz Abdul Somad, bukan, ujian akhir semester. Nanti ujian skripsi. Yang kalau di Kolbun Salim UMD, ujian muhasabah diri, itu ringan. Yang berat itu ujian hidup. Beberapa hari-hari belakangan kamu banyak yang pulang, hanya segelintir orang. Abi itu mengalami ujian hidup yang sangat dahsyat. Nah, melewatinya itu beratnya luar biasa. Abi pernah mengalami ujian tesis, ujian skripsi, nah itu meringan. UAS, UTS itu ringan. Yang berat itu ujian hidup. Ujian itu lebih berat. Beratnya nama baik, nama pesantren, nama Abi, nama keluarga besar, wah semuanya dah luar biasa. Ya, ujian dipanggil polisi lah, harus punya pengacara, harus macam-macam. Ujian berat. Dan itu berawal dari ya mungkin dosa-dosa Abi, bagian daripada Allah sedang mengampuni. Makanya setiap masalah terjadi itu jadikan ladang amal. Makanya masalah, Abi kan pernah nulis buku kan, ya, kiat menghadapi masalah atau atasi masalahmu dengan 7S. Diuji itu dengan sedikit. Dan itu menurut Abi itu sangat berat beberapa hari ini, masya Allah. Tapi bagian dari perjalanan hidup lah, ya, perjalanan hidup. Mungkin Abi kurang ikhlas ngajar kalian, atau banyak dosa-dosa yang lalu-lalu, wah sedang diampuni dosa. Masya Allah. Ya, nah kembali lagi ya, itu masalah pribadi. Tapi paling tidak ternyata kaitan sangat erat antara ilmu dengan dosa. Orang yang melakukan dosa tidak akan dapat ilmu, percayalah. Walaupun dia dapat ilmu, hanya nilai beda dengan ilmu. Nilai kan di ijazah, ya kan? IPK-nya 3,9, oke, gelarnya SH, SE. Kalau di SEBI SE ya, ada SH juga kan? Ada SH, ada SE. Kalau Paza SAG, sarjana alam gaib, sarjana agama. Kembali lagi ada tuh, aneh. SAG lagi, Abi dulu SAG, sarjana alam gaib, sarjana. Ya. Nah itu adalah bagian cuma nilai aja, cuma di ijazah aja. Yang penting kan bukan itunya, yang penting di sini ilmu. Al ilmu fis sudur, bukan lapis sudur, bukan di angka, bukan di A, di B, di C, di D, bukan. Dan itu di hati. Itu hanya pembuktian di hadapan manusia. Kita menyelesaikan kuliah ini dengan nilainya segini. Kita menyelesaikan sarjana ini sekian tahun, menyelesaikan S2 sekian tahun. Abi S2 7 tahun, bayangkan. Itu rekor terlama di UIN, 7 tahun. Kenapa bisa lama begitu? Harusnya kan drop out ya. Karena Abi lupa. Itulah perjalanan hidup. Lebih berat ujian hidup. Jadi Abi itu udah punya anak, udah punya istri, udah selesai kali, udah biarin aja dah, udah drop out kali mah. Tiba-tiba ada surat. Ada surat dari kampus UIN, nama saudara bisa menyelesaikan kuliah dengan gelar MA, tapi dengan syarat harus menyelesaikan hanya beberapa bulan tuh, 2 bulan tesis. Waduh, gimana nih? Gak punya uang, karena denda 20 juta. Kenapa denda? Karena 7 tahun, coba ya 7 tahun. Waktu itu berapa ya per bulannya? Berapa juta gitu kan? Denda kan? Denda 20 juta, gak punya uang. Saya ngomong sama almarhum satu, Bang, ada apa kok merenung baik gitu? Ini ada surat panggilan dari apa? Dari kampus. Wah, antum udah selesai Bang? Dikira abang selesai kan dia boleh. Saya itu sama Ustaz Levin tuh kayak abang adik. Belum Bang, belum selesai. Kenapa bisa begitu?
ya namanya punya anak, punya keluarga. Waduh. Terus gimana? Bisa selesai? Bisa, cuma harus punya uang 20 juta. 20 juta. Zaman itu tahun 2007 gede, sekarang jaga gede ya. Tahun 2007 gede. Ya udahlah, abang bisa bantu separuh, 10 juta. Antum cari sendiri separuhnya. Ya alhamdulillah, cari minjem alhamdulillah dapat juga. Alhamdulillah 20 juta kita minjem lah. Alhamdulillah dapat. Bisa selesai juga kan 2007. Allah Akbar. Teman Abi itu ada yang udah profesor, sekarang masih profesor. Abi masih begini aja, nggak apa-apa lah. Itulah perjalanan hidup dan hidup. Seperti Abi ketemu sama gurunya Pak Azza kemarin di pesantren Al-Hikam, banyak dapat inspirasi luar biasa dari beliau. Umurnya baru 38, Abi 51. Tapi ilmunya, ya Allah. Ya memang keturunannya bagus. Anak putra dari Kiai Haji Hasyim Muzadi. Darah birunya ada. Kiai Haji Hasyim Muzadi itu ketua PBNU kan. Jadi ada pengaruh juga. Kalau Abi mah ustadz lokal. Luar biasa. Nah, kembali lagi, jadi jangan anggap remeh dosa. Ya, sekecil apapun. Karena itu yang menyebabkan terhalang kita menerima ilmu. Ya. Memang Abi nggak lihat, tapi kan Allah Maha lihat. Ya, Maha lihat. Ya, makanya kalau bahasa gini itu apa tuh ya? Ya jagalah hati, jaga hati. Ya kan? Abi itu ngeliat begini aja udah nggak betah tuh. Quran berantakan, ya kan? Ya di mana-mana berantakan, ya kan? Kan ada CCTV kan? Itu kemarin tuh ngeliatin depan tuh rumput, ya kan? Masya Allah, semuanya ini pada mau zikir nih. Kita mau zikir hari Ahad ya. Dan besok kabar gembira, bantu Nabi ya, malam Jumat ada tamu sekitar 30 orang pengajian bapak-bapak. Free makan gratis apa? Somai dan kopi. Yang penting kamu bantuin Abi ya. Besok malam Jumat pada Isya. Jadi nggak ada pengajian gitu. Nah tadi kan ada pengajian tuh, tadi sempat ada yang nanya retorika dakwah lalu dipraktekkan. Bagaimana cara praktekannya? Faza ini full setelah apa namanya? Setelah zikir akbar beliau ke Al-Hikam, kemungkinan katanya dia nggak mau pulang dulu selama berapa bulan untuk benar-benar total kuliah dan belajar pesantren. Ini kan kuliah pesantren namanya kan. Nah lalu bagaimana kan Abi ini kadang kala tuh minggu yang lalu 2 minggu ini ada 3 tempat khutbah Jumat bentrok, ada 2 tempat. Jadi kan Faza kan digantiin. Makanya nanti Abi harus tahu siapa-siapa yang berhak menggantikan jadwal Abi khutbah. Ya, yang bisa khutbah dan punya motor. Minimal bisa khutbah aja. Nanti kan kalau motor kan bisa Grab kan. Tahu alamatnya kan ada Google Map, sekarang kan gampang kan. Nah itu dari Depok, dari Jakarta gitu. Faza tuh kemarin udah ganti berkali-kali tuh. Ya. Gitu. Nah, itu bagian dari belajar langsung. Jadi langsung praktek gitu. Langsung praktek ke tempat yang akan dituju insyaallah ya. Kembali lagi, jadi jangan anggap remeh dosa kecil ya. Karena dosa kecil itu mempengaruhi ya apapun yang kita lakukan dalam menuntut ilmu. Jadi jangan. Kata Allah dari ungkapan Allah pertama. Yang berikutnya adalah yaitu wa ija asabaka khairun yasiru fala tanzur ila sigharika. Apabila engkau melakukan mendapatkan kebaikan itu bisa apa? Kebaikan itu rezeki, kesehatan dan sebagainya. Jangan kamu lihat kecilnya kebaikan itu. Orang tua ngasih sebulan hanya 200.000 misal. Bisakah kamu memanage, mengelola uang 200.000 itu untuk kehidupan kamu? Untuk ongkos, untuk bayar makan gitu kan ya. 50.000 sebulan di sini kan. Bagaimana bisa memanage itu? Nah, itu kan perlu perjuangan. Jangan anggap yang kecil itu bagian daripada kecilnya. Itulah rezeki dari Allah. Ila wanzur ila man razaqaka. Lihat kepada zat yang memberikan rezeki. Yang pernah Abi jelasin itu ya, orang yang paling kaya itu bukan orang yang paling banyak uangnya. Orang yang paling kaya itu orang yang paling banyak syukurnya. Itulah orang yang paling kaya. Jadi kalau orang yang paling kaya disebut uangnya banyak, itu berarti kita salah paham selama ini kekayaan itu. Kaya itu kan ada 2, kaya majazi, kaya hakiki. Kaya majazi, materinya banyak, tapi hakikatnya dia belum kaya. Siapa orang yang kaya hakiki? Hatinya kaya. Walaupun uangnya 1 miliar sehari, tapi hatinya cukup kaya. Itu mah kebanyakan ya. Maksudnya cukup
apapun yang diinginkan ada. Ya, bukan masalah mobilnya mewah, mobilnya butut, bukan, manfaatnya mobil itu kemana gitu. Allah takdirkan habis sampai hari ini punya mobil ini Kijang kan. Memang Allah takdirkan begitu. Pengennya sih mobilnya Alphard, pengennya. Tapi sampai sehari ini belum. Kenapa? Ya memang mikirin pondok terus gitu kan. Ya pengen pesantren terus kan. Gitu. Ya kan. Kalau nyari uang kan bukan di sini tempatnya. Justru kita ngeluarin uang terus. Ya, itu bagian daripada jihad. Nah artinya adalah itu kan cuma kaleng. Yang penting fungsinya mobil motor itu bisa menyampaikan kita ke lokasi. Bukan masalah mewah murahnya, tapi manfaatnya. Begitu. Ya kan? Nah, itu pentingnya kita jangan lihat kecilnya rezeki, tapi lihatlah kepada zat yang berikan rezeki. Weja sobaka baliya fala taskuni ilal khalqi. Nah, ini nih. Ketika apabila menimpamu bala, musibah, bencana, susah. Orang tua ngasih duitnya karena memang ya saya tahu lah di sini umumnya rezekinya di bawah standar lah ya. Kenapa? Sampai masuk Kolbun Salim karena rezekinya di bawah standar. Kalau rezekinya banyak kamu nggak mungkin di sini. Pengen kos, ya kan enak. So bebas-bebasnya hidup kan, namanya kos kan nggak ada yang ngatur, nggak ada yang memberikan keteladanan kan. Terserah, yang penting kuliah beres, S1 beres, dapat sarjana, udah. Orang tua ngasih duit berlancar kan. Sebulannya 1 juta, 2 juta, gampang gitu. Tapi kan nggak begitu. Kalau di sini memang makanya ada disiplin waktu, disiplin segala-galanya ya. Nah, jangan sampai pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu itu nggak ada perubahan gitu ya. Seperti misalnya mau zikir akbar, Habib perintahkan kerja bakti. Ya, yang kerja bakti dari jumlah santri yang 22 hanya 8 orang. Ini kan mengecewakan banget kan. Habis lihat kadang-kadang ke kamar mandi, atas bawah, waduh itu pakaian di mana-mana, kotor di mana. Apalagi kalau dapur mah, masya Allah itu dapur apa kamar apa ini, kapal pecah ini. Ini hal yang kecil aja kamu nggak bisa disiplin. Bagaimana hal membuat hal yang besar? Merubah, kata Agim itu 3M itu kan, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai saat ini kita berubah. Tolong dah. Orang Jepang itu sukses karena disiplinnya. Sampah tuh nggak ada. Abi walaupun belum pernah ke Jepang, Singapura, Abi pernah ke Singapura. Coba ya, pernah saya bilang ini yang orang Batam nih, bersih kan ya. Buang sampah itu berapa dendanya? Sampah sembarangan? 50 dolar berapa? Buang sampah sembarangan. Hah? $10 ya? $10 kalau dirupiahkan berapa? 100.000 ya? Buang sampah. Di Kolbun Salim buang sampah. Dendanya berapa? Waduh, nggak ada kan. Nah, itulah penting disiplin. Ya kan, di sini diajarkan sebenarnya, makanya kan Abi wanti-wanti kanu ini kan namanya Kolbun Salim, hati bersih. Masa hati bersih, kamarnya kotor, hati bersih, kamar mandinya kotor, gimana bisa membersihkan hati? Fisiknya aja kotor, apalagi hatinya itu lebih kotor lagi. Jadi kan kalau Allah melihat hati, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila asami wala yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hati dan amal. Hatinya bersih, amalnya bersih. Apa buktinya? Kamarnya bersih, kamar mandinya bersih, WC-nya bersih. Nah, itu berarti hatinya bersih. Tapi kalau selama ini hatinya masih kotor, masyaallah. Abi itu pengennya ya, cuma kan Abi juga ngurus rumah. Ngurus rumah harus bersih. Ya. Nah, kembali lagi ya. Ini nanti berubah nih. Mulai baru terjadi perubahan sikap. Nggak apa-apa, sekarang kan baru pembelajaran. Baru 1 tahun di Kolbun Salim. Nanti tahun kedua mulai berubah, tahun ketiga mulai berubah. Ada nggak perubahan? Nah, Abi terus lihat kan. Nanti maka ada evaluasi terus. Makanya liburan itu Abi manfaatkan, Abi kasih UMD lagi. Nanti kapan dikasih lagi? Nanti kalau libur kuliah lagi. Jadi ada pekerjaan rumah, UMD lagi. Ujian muhasabah diri. Abi melihat tuh benar-benar nggak berubah nggak nanti nih? Masih nggak kamar mandi kotor? Masih nggak kamar kotor? Masih disiplin nggak? Ikut ngaji, ngajar ngaji. Ya, insya Allah mudah-mudahan tadi perubahan ya. Jadi artinya kalau dapat musibah ya jangan
keburukan itu ceritakan kepada makhluk Allah. Artinya jangan menjelek-jelekan Allah. Karena ada orang begini, ketika kaya dia mengatakan, wah ini dari Allah. Ketika dia miskin dia menyalahkan Allah juga, menyalahkan Allah. Kalau ketika kaya, ini usaha saya dong. Ketika nilai IPK-nya 4, ini usaha saya dong. Ketika anjlok, skripsinya ditolak sama pembimbingnya, ini salah Allah, menyalahkan Allah. Lalu diceritakan, Allah tuh gak adil sama saya. Saya itu miskin hidup saya itu susah hidup saya. Ditimpa berbagai bencana, susah hidup saya. Ayah saya, ibu saya bercerai, saya dikecewain, nggak dapat lagi beasiswa, dikeluarkan dari SEBI, wah macam-macam. Jadi menyalahkan Allah, lalu diceritakan kepada orang lain. Nah ini sama aja ya, suuzon. Nah, suuzon kepada Allah itu lebih buruk lagi, apalagi menceritakan suuzonnya kepada orang lain. Buruk sangka kepada Allah. Ini kata Allah, firman Allah kepada siapa? Uzair. Ya makanya Allah saja tidak pernah menjelek-jelekan ya manusia kepada malaikatnya. Walaupun manusia ini durjana, manusia ini maksiatnya luar biasa, jinah, mabok, korupsi. Allah tidak pernah menjelek-jelekan kita yang berbuat maksiat kepada malaikat Allah, nggak pernah. Saking Allah menjaga itu, kita menjelekkan Allah, berarti sombong banget kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya ya di ujungnya, ajuruni ya Jibril magmuman wa jinu makruyan, jawab li soal li Jibril fi maradin mauti kaifatin. Nah, ini menceritakan tentang yaitu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang wafatnya Rasulullah. Malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, apa yang kamu rasakan ketika sakaratul maut?" Rasulullah menjawab, "Saya susah dan bingung." Jibril bertanya lagi, "Apa yang menyebabkan kau susah dan bingung?" Rasulullah menjawab, "Ya, kaifa tajiduka?" Bagaimana umatku? Bagaimana? Ummati. Bagaimana keadaan umatku yang selalu suuzon kepada Allah, menceritakan Allah itu ya tidak adil misalnya kan, putus asa. Bagaimana menceritakan? Saya itu susah dan bingung. Susahnya bingung Rasulullah itu bukan tentang dirinya, bukan tentang keluarga, tapi tentang umatnya yang suuzon kepada Allah. Nauzubillah. Makanya jangan sampai suuzon. Orang beriman itu husnuzon. Orang beriman itu baik sangka. Makanya hidupnya dia optimis. Ya, orang beriman akan iman. Mukmin itu ya mukmin husnuzon itu bahasa mudahnya adalah hidupnya optimis dia. Optimis, tidak sinis, tidak memponis, apalagi bau amis. Ini orang mungkin itu husnuzon, baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada makhluk Allah, baik sangka. Orang yang baik sangka optimis hidupnya, optimis apapun yang terjadi pada dirinya itu, masalah itu menjadikan dia semakin dekat sama Allah. Makanya kan dulu tulis buku namanya Masalah kan. Nah, masalah. Jadi jadikan setiap masalah apa itu? Ini singkatan, ini sembarangan. Ya, masalah ini adalah masa mengenal Allah. Apa maksudnya itu? Ma'rifatullah. Jadi kalau kamu dapat masalah, itu waktu kita semakin mengenal Allah sebagai ilah, sebagai Rob yang ngatur kita. Jadi jangan merasa diatur di sini. Allah yang ngatur. Apapun keadaan kita, itu bagian dari pembelajaran Allah. Makanya Habib menceritakan kan, mana nih bukunya ya? Ada orang yang bikin masalah, ada orang bersyukur dengan masalah, ada orang yang naik derajat karena masalah, ada orang yang menceritakan masalah. Macam-macam tuh kan ya. Bukunya ada kan ya? Mana bukunya nih? Lupa Habib. Buku 7S. Enggak ada di sini ya. Pernah baca enggak? Oh, enggak ada di sini ya. Buku masalah tuh kan. Makanya ada yang naik derajat dengan masalah,
Ada yang setiap hari menceritakan masalah, ada yang bersyukur dengan masalah. Macam-macam tuh kategorinya kan. Orang konyol, orang bijak, orang bertakwa. Nah itu, orang bertakwa naik derajat dengan masalah. Orang bersyukur, orang yang bijak bersyukur dengan masalah. Orang yang bikin masalah itu provokator namanya. Ya, provokator. Ada orang yang bikin masalah. Yaitu di sini tidur, sini makan, di sini ini, tapi tidak pernah ikut ngaji, tidak pernah ngajar ngaji, tidak pernah nyapu ngepel. Nah, itu namanya orang yang ya bikin masalah. Ya, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan masalah yang terjadi menjadikan kita makin mengenal Allah. Amin. Ya, jadi husnuzon, baik sangka. Orang yang baik sangka hidupnya optimis. Optimis, tidak sinis, tidak pesimis. Oh, tidak pesimis tadi lupa. Tidak pesimis, maaf yang dua. Tidak pesimis. Tidak pesimis, tidak sinis dan tidak memponis. Nah, tidak pesimis. Tidak pesimis. Ini orang husnuzon namanya. Tidak pesimis, tidak putus asa. Ya, optimis juga, tidak sinis kepada orang lain. Lalu tidak memponis, nggak ada. Ya, Habib itu nggak mungkin memponis. Habib itu cuma bukan nakut-nakutin ya, bagian daripada kedisiplinan. Seperti infak lah, itu infak kan buat kamu juga kan ya. Nggak ngaji infak 10.000 itu bukan buat habis sekali lagi. Itu bagian kedisiplinan. Ya, bukan suuzon. Ya, jadi ada hari-hari memang kita perlu berubah. Berubahnya itu kan perlu waktu. Mungkin ya baru berapa hari di Kolbun Salim, mungkin kaget kan. Habis juga kaget karena pesantren Kolbun Salim usianya baru 1 tahun. Berarti ini tahun kedua. Jadi kalau masih ada kesalahan-kesalahan Habib mohon dimaklumi ya. Ya misalnya kekurangan ini kurang itu. Ya, itulah bagian daripada pembelajaran. Mudah-mudahan satu saat Kolbun Salim bisa menasional dan mendunia. Ya insya Allah. Ya seperti Al-Hikam. Ya sebentar lagi insya Allah kita akan menerima santri baru lagi yang begitu banyak, mudah-mudahan nggak menampung. Bagaimana cara menampungnya? Kita beli lahan, kita bikin asrama lagi. Dari mana uangnya? Allah Al-Ghani, Allah tuh maha kaya. Al-Mughni, Allah tuh maha mengkayakan. Dulu aja Abi nggak punya uang, kok bisa 3 lantai? Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau berkehendak sangat mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah katakan jadilah, sangat mudah bagi Allah. Karena itulah mudah-mudahan kamu banyak belajar di sini. Ini kan awal kita ngaji. Momentum awal ini adalah momentum perubahan baik bagi diri kita, baik kehidupan pesantren. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan berikan masukan untuk Abi, berikan masukan kepada semuanya agar lebih baik lagi. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Orang sukses adalah man kana yaumuhu khairan min amsi. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Insya Allah. Absen dulu ya.